Oke, baik teman-teman, Ibu akan menjelaskan bagaimana teman-teman memanfaatkan onlinelearning.unj.ac.id ya. Nanti teman-teman pilih mata kuliahnya itu adalah dasar-dasar perencanaan pendidikan. Nah, di dalam LMS ini ada aktivitas yang bisa teman-teman lihat per pertemuannya. Begitu ya. Mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16. Nanti teman-teman juga bisa mempelajari RPS, apa yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Nah, beruntungnya kelas teman-teman ini nanti akan didatangi oleh praktisi, yaitu dari SMP Sekolah Alam Cikeas, gitu ya. Kepala sekolah SMP di Sekolah Alam Cikeas. Sehingga nanti teman-teman mendapatkan wawasan tambahan mengenai praktek perencanaan pendidikan di sekolah seperti apa. Nanti beliau akan masuk di pertemuan ke-6 sampai dengan pertemuan ke-12. Ya, namanya Pak Hufron Fadilah. Nah, berikutnya di sini juga ada ringkasan materi ya, dan teman-teman bisa mengklik kehadiran di setiap pertemuannya di sini secara mandiri. Begitu ya. Oke. Nah, ini aktivitas pertemuan berikutnya. Di pertemuan kedua sampai dengan kelima, kita akan membahas tentang paradigma pembangunan pendidikan, mulai dari besarannya ya teman-teman ya. Seperti apa sih kaitan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dengan pendidikan. Nanti kita akan bahas dari skupan besarnya. Lalu di pertemuan 3 kita mulai mengerucut terkait dengan urgensi perencanaan pendidikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. Begitu. Nah, di pertemuan keempat sampai dengan kelima, kita akan lebih mengerucut lagi. Oh, ketika ingin merencanakan pendidikan, maka kita harus tahu kondisi pendidikan saat ini. Dengan cara apa? Kita diagnosa dulu, ya. Didiagnosa, mau dia pilek gitu ya, didiagnosa. Kenapa sih bisa pilek gitu ya? Nah, seperti itu. Di Indonesia pun seperti ini. Dalam pendidikan itu juga seperti ini, ya, teman-teman. Kita memotret kondisi pendidikan saat ini dengan pisau analisisnya yang bernama diagnosis sektor pendidikan. Aspeknya ada 8 nanti yang perlu teman-teman diagnosis, ya. Oke. Sumbernya dari mana, Bu? Sumber utamanya itu dari modul 1 Ibu dapat dari hasil pelatihan dari UNESCO, International Institute of Educational Planning UNESCO, ya, International Institute for Educational Planning UNESCO. Sebenarnya ada 6 modul, tapi untuk mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan ini kita sajikan dulu saja 2 modul, yaitu modul 1 dan modul 3 gitu ya. Nanti bisa teman-teman unduh modulnya dengan mengklik link yang sudah di-share gitu ya. Lalu, Bu, modul diklat ini apa? Nah, ini modul yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya, waktu itu yang ikut pelatihan dari UNJ dan juga dari kementerian. Nah, ini pihak kementerian yang mentranslate modul 1 dan modul 3-nya ke dalam versi bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, adapun yang bawah ini adalah referensi tambahannya ya. Terutama yang ini nih, yang poin 6 nih teman-teman. Tambahan tapi wajib teman-teman kunjungi ya. Karena di sini beragam artikel ilmiah banyak gitu. Bagaimana perkembangan perencanaan pendidikan di dunia itu ada di website iiep.unesco.org. Begitu. Ya. Oke.
Bu, kenapa kita perlu ada neraca pendidikan daerah? Penting ini buat perencanaan pendidikan, karena di dalamnya data semuanya, gitu. Maka teman-teman juga perlu berkunjung ke website npd.kemdikbud.go.id, ya. Lalu di sini banyak peraturan-peraturan ya. Oke. Dan di sini juga ada Renstra. Bu, kenapa kita mempelajari Renstra? Ya, karena ini berkaitan dengan rencana strategisnya Indonesia gitu. Jadi kalau berbicara tentang perencanaan pendidikan, produknya apa? Produknya itu adalah Renstra. Kalau lingkupnya nasional. Kalau lingkupnya di satuan pendidikan itu namanya RPS. Tapi RPS bukan yang RPS ini ya. Istilahnya rencana pengembangan sekolah. Nah, istilahnya itu RPS-nya. Rencana pengembangan sekolah. Oke. Terus ini RPJP juga perlu teman-teman pelajari. Karena apa? Karena perencanaan pendidikan itu kalau dilihat dari waktu ada yang jangka panjang gitu ya, ada jangka menengah dan juga ada jangka pendek gitu. Nah, teman-teman tadi targetnya 2025. Oke, itu jangka menengahnya. Jangka pendeknya apa nih yang dibagi-bagi ke dalam target satu tahunan gitu ya. Jangka panjangnya kalau Islam kan ada ya. Kalau Islam kan masuk surga gitu kan. Nah, untuk masuk surganya itu apa yang harus dilakukan kan begitu ya. Sama diimplementasikan juga nih di perencanaan pendidikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau teman-teman pengen tahu rencana jangka panjangnya pembangunan nasional gitu ya Indonesia itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Oke. Lalu apa yang kita lakukan apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama ini tugas individu ya sifatnya. Mempelajari materi dan referensi utama dan pendukung. Lalu teman-teman itu memilih topik. Misalnya Ismi ingin memilih topik yang mana nih di antara topik-topik yang sudah dibuat di sini. Apakah topik tentang paradigma pembangunan, topik perencanaan pendidikan, topik diagnosis sektor pendidikan, gitu ya. Nah, terus ada lagi proses perencanaan pendidikan di sekolah, ini enggak masuk, yang ini enggak. Hanya yang topik-topik besaran di atas ini aja. Nah, ya, karena nanti di dalam topik-topik ini ada subtopik lagi. Ya, misalnya diagnosis sektor pendidikan itu aspeknya ada 8. Nanti teman-teman pilih satu. Apakah aspek akses gitu ya? Apakah aspek kualitas? Nah, silahkan nanti dikoordinir sama PJ ya untuk penentuan materi yang ingin teman-teman kaji itu apa. Oke. Terus teman-teman mencari sumber yang kredibel. Dalam arti apa? Misalnya teman-teman ingin mencari jurnal gitu ya. Teman-teman langsung saja ke Google Scholar ya, scholargoogle.com. Nah, di sini cari misalnya akses pendidikan. Ya. Tahunnya ini 2018 sampai 2021. Oke. Nah, ini teman-teman ambil aja beberapa. Ya. Oke. Atau kalau mau bahasa Inggris, educational access gitu ya misalnya. Oke, educational access and state. Oke. Teman-teman in Indonesia misalnya. In Indonesia. Jadi tinggal pinter-pinter membuat keyword-nya saja. Begitu ya.
Oke, for equal access and academic value. Oke, ini ada Indonesia nih. Oh, 2011. Wah, berarti harus diurutkan ya. Rentang khusus, ada rentang khususnya. 2018 sampai 2022. Kita pakai yang 5 tahun terakhir ya. Oke, ini determinant of unequal access to quality of education in Indonesia. Oke, kita lihat saja di sini ya. Kita ingin mencari konsep akses pendidikan itu apa, indikatornya apa. Katakanlah begitu ya. Nah, oke. Sementara ini teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Lalu ketika sudah mendapat sumber, nanti teman-teman buat PPT-nya sebagai draft gitu ya. Karena kalau langsung membuat video nanti ada yang tidak pas konsep yang disajikan, itu teman-teman nanti mengulang dari awal lagi. Lebih baik dimatangkan dulu di PPT-nya, sudah oke baru nanti dibuat dalam bentuk videonya. Gitu ya. Aplikasi yang mau digunakan terserah teman-teman, mau menggunakan Render Forest, mau menggunakan Canva, mau menggunakan Photon untuk membuat videonya itu, ya silahkan saja ya. Tapi durasinya tidak lebih dari 5 menit teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah di sini nanti ada contohnya nih. Nah, di literasi digital guru web.web.id ya. Oke. Nah, di sini ada video. Nanti teman-teman bisa lihat bentuk videonya seperti apa yang akan teman-teman buat. Gitu ya. Ibu dikumpulkannya kapan? Ini dikumpulkannya nanti setelah ini pada saat UTS. Jadi ini adalah produknya UTS, video itu. Gitu. Ya. Tapi teman-teman membuat draft PPT-nya itu sudah dimulai setelah pertemuan 1. Gitu, ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa teman-teman sajikan dalam 2 pertemuan untuk draft PPT-nya. Ya. Oke, jadi pertemuan 2 sama pertemuan 3 nanti kita akan membahas PPT yang sudah teman-teman buat dengan referensinya. Gitu, ya. Lalu pertemuan 6-7 nanti mulai masuk praktisi membahas mengenai perencanaan pendidikan di sekolah seperti apa. Ya. Nanti pertemuan 8 UTS, teman-teman nggak perlu berpikir lagi karena tinggal mengunggah video yang sudah teman-teman buat, begitu ya. Oke. Terus yang ke-9, kita ada materi tambahan yang sebenarnya itu tahapannya hampir sama dengan diagnosis sektor pendidikan. Gitu ya teman-teman ya, tentang design thinking. Nah, lalu teman-teman di sini pertemuan 10 sampai 12 mengimplementasikan proses design thinking. Oke. Terus pertemuan 13 sampai 15 mempresentasikan terkait dengan design thinking. Jadi design thinking di sini teman-teman lebih kepada bagaimana teman-teman sama kayak tahapan yang pertama itu kan diagnosis sektor pendidikan ya dalam perencanaan pendidikan. Nah, kalau dalam design thinking itu teman-teman juga melihat customer dalam arti apa sih yang terjadi di masyarakat sekitar kita, kebutuhan mereka apa. Bahasa lainnya need analysis lah, gitu ya. Nah, teman-teman nanti ini sifatnya berkelompok ya, kalau yang ini ya, yang mengimplementasikan design thinking itu sifatnya berkelompok. Nanti teman-teman bisa mengambil wilayahnya teman-teman. Ini lingkupnya lingkup RT sampai dengan lingkup RW saja di sekitar teman-teman. Terkait dengan kebutuhan pendidikan mereka itu apa sih di lingkungan RW itu gitu ya. Kebutuhan mereka apa? Jangan-jangan di lingkungan teman-teman ada yang belum wajib belajar 12 tahun. Karena sekarang kan udah wajib belajarnya 12 tahun nih, nggak 9 tahun lagi. Gitu ya. Ditanya kendalanya apa. Gitu. Nanti teman-teman cari alternatif solusinya apa. Lalu teman-teman buat prototipenya.
gitu. Nah, tapi tenang teman-teman, nggak usah bingung dulu ya. Nanti ada pemandunya dari praktisi. Oke. Nanti pertemuan 16 UASnya nggak UAS sendiri lagi, textbook bukan. Tapi UASnya itu adalah hasil prototype design thinking yang sudah teman-teman buat secara berkelompok. Begitu. Ya. Oke, baik. Sementara ini dulu yang Ibu sampaikan.